IoT, Internet of Things, di mana merupakan sebuah konsep, yaitu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor, software, dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, atau bertukar data dengan perangkat lain selama masih terhubung dengan internet. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Bagus Rekruter Sejati. Apa kabar nih? Saya harap kita semua sekeluarga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Teman-teman, seperti biasa, ya, saya akan review atau update job IT yang masih open di PT Adi Consulting. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, saya mohon like, subscribe, comment, and share, dan nyalakan selalu loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke? Oke, teman-teman, nggak terasa ya, kita udah masuk ke awal bulan nih. Sebenarnya kita masih di minggu terakhir di bulan Februari ya. Cuman update atau review video kali ini ya, ini tentunya untuk awal bulan Maret 2022. Jadi langsung aja nih ya, teman-teman. Oke, pertama nih saya akan update job IT nih ya. Ini baru ya sebenarnya, ini baru rilis di akhir weekend kemarin, tepatnya di hari Jumat. Ini ada klien kita, klien besar tentunya ya, bergerak di bidang otomotif skala internasional. Lokasinya di Sunter nih teman-teman, please note ya. Ini open untuk bisnis analis, levelnya junior sampai middle ya. Juniornya ini minimum ini 1-2 tahun. Ini untuk 2 resources ya. Kemudian level middle 3-4 tahun 5 resources. Mantap ya. Oke. Namun ini sistemnya kontrak mulai 6 bulan. Ya, 6 bulan. Hybrid nih teman-teman. Jadi WFO dan WFA. Artinya bisa kemungkinan seminggu WFO atau seminggu WFA, atau mungkin 2 minggu WFO, 2 minggu WFA, kayak gitu ya. Tergantung tim leadnya atau leadnya ya, maksudnya gitu ya teman-teman, please note, business analyst. Kemudian di klien yang sama ya, ini open untuk QA, automation ya, sama hybrid. Ini untuk 5 resources, levelnya juga junior to middle ya, minimum S1 tentunya ya. Nah kalau untuk middle start dari minimum 3 tahun ya sampai 4 tahun. Kalau juniornya 1-2 tahun ya. Ya mungkin kalau 1 tahun kurang dikit, saya bantu proses teman-teman, gak usah khawatir ya. Oke. Ini di sini ada ininya sih ya, ada requirement yang dicantumin. Saya bacain nih teman-teman ya. Untuk automationnya ini Selenium dan Catalan ya. Jadi boleh nih teman-teman kalau yang bisa Selenium, pernah menggunakan Selenium kurang lebih 1 tahun atau Catalan ya, kirim aja CV-nya segera ya, saya bantu proses. Kemudian kita juga ada ini klien baru gerak di bidang industri tekstil ya. Tentunya ini company besar, lokasinya di Cilengsi. Ini open untuk SAP modulnya PP, MM, dan SD ya. Jadi 3 skill nih, 3 modul sekaligus ya, teman-teman, please note. Dan di sini diwajibkan in English ya. Artinya interview juga nanti mulai dari interview in English ya. Jadi sehari-harinya sepertinya in English. Oke. Kemudian klien besar kita skala internasional juga, ini bidangnya IT consulting. Ini masih open untuk sub FICO ya. Minimum 2 full cycle ya. Oke. Ini diharapkan bisa join awal Maret sih teman-teman. Assignment end date-nya ini Oktober. Oke. Jadi levelnya ini middle, mulai 3-4 tahun, please note. Klien industrinya ini chemical ya, please note. Nah, khusus ini bisa remote nih teman-teman, karena memang masih WFA ya. Oke. Kemudian juga open juga untuk SAP SD-nya. Minimum 2 full cycle juga, masih remote juga.
Lanjut ke klien yang tadi nih ya, ini sebenarnya juga open nih ya, untuk yang industri tadi ya di bidang otomotif yang lokasinya di Sunter ini masih open juga nih. Sebenarnya ada SAP MM juga, SAP ABAP, SAP SD, dan SAP PO ya teman-teman, please note. Oke, lalu kita lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang insurance. Ini masih open untuk IT front end developer. Cuman ini levelnya untuk supervisor ya teman-teman. Nanti front endnya untuk supervisor. Nah, khusus ini permanen. Ya, jadi under client. Minimum 5 tahun pengalaman front endnya. Oke. Kemudian juga ini masih open untuk iOS developer, untuk klien yang bergerak di bidang IT consulting skala internasional tadi, iOS developer. Kemudian juga Android developer, ya. Dan ini levelnya senior ya. Tadi iOS developer level senior, kemudian juga Android developernya juga levelnya senior. Tentunya Androidnya Kotlin, iOS-nya Swift ya teman-teman, please note. Oke. Nah, ini ada yang statusnya untuk permanen juga. Ini juga baru nih ya, requirement-nya ya, baru rilis minggu lalu. NLP Engineer ya, Natural Language Processing. Oke. Jadi ini untuk levelnya middle to senior ya teman-teman ya, NLP Engineer. Oke. Kemudian juga ada software architect level senior juga. Ini untuk permanen juga. Minimum 5 sampai 7 tahun pengalaman. Kemudian DevOps engineer juga masih open ya. Ini untuk permanen juga level senior. Backend developernya juga masih open ya. Nah, khusus backend ini language-nya Golang ya, and Python ya, please note. Oke, kemudian kita lanjut ke klien kita yang bergerak di bidang perbankan ya, lokasinya di lokasi terbaik SCBD, BUMN ya, plat merah seperti biasa. Klien kita yang satu ini masih open untuk front end developer Angular, levelnya middle to senior. Kemudian back end developer Java Spring Boot, levelnya juga middle to senior. Kemudian iOS developer. Kalau khusus iOS ini hanya open untuk level senior ya teman-teman. Oke, kemudian Android juga levelnya senior. Kemudian lanjut nih ke klien kita yang lain. Nah, ini ada opportunity bagus banget nih buat teman-teman .NET ya. Kita open untuk .NET Core Developer untuk klien kita yang bergerak di bidang hospitality industry ya teman-teman. Lokasinya tepatnya itu ada di Tangerang, Karawaci ya. Kita open untuk 20 resources ya. Keren nih teman-teman. Ayo semangat teman-teman ya. Nah, qualification-nya minimum using that .NET Core-nya itu minimum 3 tahun ya. Paham .NET Framework ya, sudah pasti ya teman-teman. Kemudian ahli menggunakan SQL atau PostgreSQL ya. Kemudian juga experience membantu build integration API untuk sistem-sistem yang ada pada user ya. Oke. Jadi maksudnya gini teman-teman, nanti tuh apabila resumenya selected, biasanya akan diberikan tes. Tesnya itu online ya teman-teman. Jadi saya akan share link tesnya, nanti teman-teman join ke room, di situ akan perkenalan dengan user dan lanjut ke tes ya. Ditungguin ya teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman udah berhasil mengerjakan, boleh live room gitu ya, gambarannya kurang lebihnya. Nah, kemudian kalau lolos tes, baru di range untuk final interview dengan user. Nah, di situ baru user akan tanya. Sebelumnya misalnya pernah create apa, pakai metode apa gitu. Kalau misalnya cocok dengan apa yang user pakai saat ini, nah itu sepertinya kemungkinan besarnya bisa lolos nih teman-teman gitu ya. Oke, lanjut ke klien kita
perbankan juga, ini perbankan swasta, open untuk back end Golang developer, minimum D3 ya. Ini minimum 2-3 tahun ya experience-nya using Golang ya, please note. Nah, ini hybrid juga ya teman-teman. Namun ini good news-nya di sini, ini under user ya, permanen ya teman-teman. Oke. Jadi junior to middle, juniornya start dari 2 tahun ya, Golang developer. Kemudian klien kita yang bergerak di bidang informatika dan telematika, ini masih open untuk full stack developer ya. WFO, WFA ini juga nih ya, levelnya juga senior, full stack developer ya, please note. Di sini language yang dicari user ini .NET Core, React.js, dan React Native ya. Kemudian experience with Scrum method. Kemudian yang terakhir experience using Postman, expert with query MS SQL ya. Oke. Kemudian klien kita, klien besar seperti yang sudah saya review sebelum-sebelumnya, ini adalah company terbesar di bidang transportasi, terbesar se-Asia Tenggara nih teman-teman. Lokasinya di Mampang, Jakarta Selatan. Ini masih open untuk React.js developer, minimum 2 tahun pengalaman. Kali ini user cari 6 resources sekaligus nih. Semangat teman-teman ya. Sekali lagi nih teman-teman, saya nggak bosan-bosannya untuk ngasih tahu bahwa khusus klien yang ini harus dielaborasi CV-nya. Maksudnya gimana? Harus didetail CV-nya. Misalnya 2 tahun belakangan ini teman-teman create apps apa, using tools-nya apa, stack-nya apa, database-nya apa gitu ya teman-teman. Karena user ini pengen tahu, bener nggak sih genep 2 tahun nggak sih ini using React.js-nya ya, framework-nya segala macam gitu, harus didetail. Kalau emang cocok apa yang user cari, pasti itu akan di range untuk interview gitu ya gambarannya teman-teman ya. Kemudian ini open juga untuk Golang developer di klien yang sama ini ya, Golang developer. Namun ini Golang developernya levelnya junior, ini boleh start dari 1 tahun nih. Apabila teman-teman experience using Golangnya minimum 1 tahun, oke, boleh saya bantu prosesnya teman-teman. Oke. Nah, terakhir yang bisa saya review, klien besar kita ya yang memiliki ribuan hektar kelapa sawit di Kalimantan ya, ini open untuk QA automation. Ini levelnya 2-3 tahun ya teman-teman ya, kurang dari 3 tahun saya bisa bantu proses. Oke teman-teman. Nah, ini user ini kasih ini nih teman-teman, maksudnya mengharapkan pernah memiliki pengalaman sebagai IT atau sistem implementer ya, aplikasi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin user ada pertimbangan lain, kayak ada penilaian lain untuk teman-teman yang pernah experience sebagai sistem implementer kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja ya job IT yang bisa saya update atau review pada video kali ini. Semoga tetap bermanfaat tentunya teman-teman. Dan terima kasih nih ya udah tonton video saya. Sebelumnya saya juga mau infoin buat teman-teman yang emang cocok skillnya maksudnya tuh match gitu ya, experience match, jangan lupa kirim CV-nya segera ke src12@adiconsulting.co atau boleh tanya-tanya dulu di WH 0882 9972 9031. Saya bantu proses cepat. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Bye bye.